tubuh manusia tunduk pada perubahan-perubahan fisiologis seiring dengan perubahan waktu. Allah menjadikan siang hari sebagai waktu mencari nafkah dan menjadikan malam sebagai waktu beristirahat. Di antara perubahan-perubahan yang terjadi pada siang hari seperti penambahan kadar kolesterol darah dan jumlah sel darah putih atau leukosit sehingga menambah daya kekebalan tubuh. Terjadi peningkatan aktivitas elektronik pada otak. Terjadi peningkatan kadar urin yang keluar dari tubuh hingga 4 kali lipat dari biasanya pada malam hari. Terjadi peningkatan tekanan darah dan kecepatan detak jantung sehingga menambah semangat dan vitalitas. Sedangkan beberapa perubahan yang terjadi pada malam hari diantaranya seperti peningkatan hormon pertumbuhan, hormon testosteron, dan hormon prolaktin. Terjadi penurunan kadar larutan gula hingga 30% dari biasanya pada siang hari. Karena itu dianjurkan agar tidak mengkonsumsi makanan yang manis-manis pada saat makan malam, terutama bagi penderita obesitas. Terjadi penurunan aktivitas organ pernapasan hingga 30% dari biasanya pada siang hari. Terjadi penurunan suhu tubuh hingga kadar terendahnya. Dan terjadi pengurangan sekresi lambung yang berakibat pada buruknya pencernaan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana tubuh mengetahui bahwa waktu yang sedang dijalaninya adalah siang atau malam hari? Menurut para ilmuwan, pada bagian tengah otak manusia terdapat organ bernama hipotalamus. Organ ini bekerja seolah-olah jam biologis yang mengatur ritme kerja organ-organ tubuh lainnya. Hipotalamus sangat sensitif terhadap rangsangan cahaya. Ketika cahaya matahari pada siang hari masuk ke mata, kemudian jatuh di retina dan diubah menjadi sinyal saraf, maka saraf mata akan meneruskan sinyal ini menuju hipotalamus. Kuatnya rangsangan cahaya ini berdampak negatif terhadap kinerja hipotalamus dan memaksa kelenjar pineal menekan laju produksi melatonin atau yang disebut hormon perangsang rasa kantuk. Dengan demikian, seseorang akan tetap sadar dan terbangun. Saat malam tiba, ketika intensitas cahaya berkurang, hipotalamus kembali aktif memberikan rangsangan kepada kelenjar pineal agar menambah produksi melatonin. Dampaknya, kuatnya rasa kantuk memaksa tubuh untuk mengurangi aktivitas. Saat itu, seseorang akan segera beranjak ke tempat tidurnya untuk istirahat. Seperti itulah jam biologis memonitor dan mendeteksi pergantian waktu dengan bantuan hipotalamus. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Surat Ar-Rum ayat 23. Oleh sebab itu, kita harus terkena cahaya matahari setiap hari, walau untuk beberapa menit saja. Dengan demikian, ritme tubuh kita akan selaras dengan ritme alam sekitar. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa tidur sesaat pada siang hari atau qailullah sangat bermanfaat dalam menambah produktivitas dan stamina seseorang. Dalam sebuah laporan hasil riset yang dimuat di majalah Ilmu Psikologi tahun 2002, para peneliti menyimpulkan bahwa tidur sesaat pada siang hari selama 10-40 menit tidak lebih dapat mengistirahatkan tubuh dan mengurangi stres. Selain itu, qailullah juga dapat menambah konsentrasi dan kemampuan berpikir. Para peneliti juga menegaskan bahwa tidur siang selama 40 menit akan mempengaruhi siklus tidur pada malam hari. Namun, tidur siang lebih dari 40 menit dapat menyebabkan insomnia. Menurut para ilmuwan, kondisi vital biologis manusia di mana energi tubuh pada puncaknya terjadi pada waktu pagi hari dari jam 4 pagi sampai kira-kira waktu sholat fajar atau subuh.
dan jam 11 siang waktu zuhur. Sore hari dari jam 4 sore waktu asar hingga jam 8 malam. Energi manusia mencapai titik terendah pada jam 2 dini hari dan jam 2 siang atau setelah zuhur. Inilah saat terbaik untuk tidur dan istirahat. Dari sini dapat kita pahami pentingnya qailulah pada waktu zuhur, saat mana tubuh membutuhkan istirahat. Potensi serangan jantung biasanya terjadi seusai zuhur atau antara jam 1 hingga jam 3 sore. Pada waktu itu hormon adrenalin meningkat hingga kadar tertinggi. Sebagaimana diketahui, hormon ini dapat memacu kinerja jantung yang berdampak pada pembekuan jantung dan otak. Oleh sebab itu, para dokter menganjurkan penderita penyakit jantung dan stres agar istirahat dan relaksasi atau tidur siang sesaat setelah zuhur, sebagaimana telah dianjurkan Rasulullah pada 14 abad yang silam. Pada waktu zuhur, ketika potensi serangan jantung muncul akibat meningkatnya hormon adrenalin yang mencapai puncaknya, kita dapati hormon kortisol turun hingga kadar rendah. Karenanya seseorang merasakan kantuk sehingga membuatnya menghentikan aktivitas otot dan otaknya. Kondisi ini memberi kesempatan bagi tubuh supaya sejenak sebagai persiapan menapaki puncak sekresi adrenalin kedua yang berlangsung antara jam 2 hingga jam 4 sore atau waktu asar. Setelah tidur siang atau setelah sholat asar, kadar adrenalin dalam darah akan naik secara tiba-tiba hingga mencapai puncaknya.